Halo sahabat setia, apa kabar kalian semua? Saya berharap kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Baiklah sahabatku, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba menyajikan kembali alur cerita film drama Korea yang bergenre romantis percintaan, di mana temanya mengisahkan tentang romantisme konvensional. Seorang dokter cantik yang pada akhirnya jatuh cinta pada seorang kru pemadam kebakaran. Oke sahabatku, untuk tidak berpanjang lebar di awal, sebaiknya langsung saja kita ikuti alur cerita filmnya. Selamat menyaksikan. Oh ya, sahabat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Oke, terima kasih. Di awal cerita, terlihat seorang pria berlari tergopoh-gopoh, ingin menjumpai istrinya yang masuk UGD, namun apa hendak dikata. Saat dia tiba di rumah sakit, sang istri rupanya sudah tak tertolong lagi. Melihat sang istri yang terbaring kaku, dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa melanjutkan hidup tanpa ada istrinya. Di rumah sakit yang sama, ada seorang dokter yang bernama Misu. Dia datang untuk mengecek pasien yang mengeluhkan tentang kepalanya yang sakit. Kemudian dokter Misu pun segera mengecek pasien itu, dan setelah itu, dia berkata pada suami si pasien bahwa sang istri hanya mengalami syok dan kelelahan. Untuk itu sang dokter menganjurkan agar si pasien lebih banyak beristirahat saja di rumah. Namun saat itu, suami si pasien tidak terima kalau istrinya hanya dianggap kurang istirahat saja. Sebab dari tadi siang, istrinya muntah-muntah dan badannya panas sekali. Dan sang suami setengah sewot meminta agar si dokter memeriksa kembali dengan benar. Ucap suami si pasien dengan masih menggerutu. Melihat seorang pria memaki-maki sang dokter dengan sangat kasarnya, sang pria pemadam kebakaran yang bernama Kang Soil jadi membela sang dokter. Namun sayang Kang Soil, si penolong malah kena pukul dan terlempar ke lemari. Saat ini, Misu sedang minta tolong pada temannya. Sebab Misu telah diberi peringatan oleh dokter kepala atas tindakan Misu yang gegabah pada si pasien perempuan, yang Misu anggap tidak terjadi apa-apa. Namun rupanya sang suami pasien meminta pertanggungjawaban pada rumah sakit atas sikap dokter Misu yang sangat abai pada pasiennya. Dan suami si pasien akan meminta beberapa pengacara untuk menuntut rumah sakit ini. Dan dokter kepala sekarang memberi peringatan pada Misu agar tidak lagi mengulangi kesalahannya. Siang ini, Misu sudah bertemu dengan temannya yang akan dia minta pertolongannya, agar Misu bisa terbebas dari tuntutan suami si pasien itu. Dan Misu pun menceritakan semua kejadian yang terjadi saat itu. Sementara sang teman, yang memang berprofesi sebagai pengacara, diam sejenak, dan dia terlihat berpikir. Baru setelah cukup lama terdiam, tiba-tiba, sang teman pengacara ini berbicara pada Misu. Bagaimana kalau kamu coba bicara pada laki-laki si pemadam kebakaran untuk minta pertolongannya, karena si pria itu bisa menuntut balik pada si suami pasien atas sikapnya yang menggunakan kekerasan dengan memukul pria pemadam kebakaran itu. Mendengar jalan keluar yang diberikan padanya, Misu pun setuju dan akan segera mencari laki-laki si pemadam kebakaran itu secepatnya. Saat itu, Misu bertemu dengan kru pemadam kebakaran yang bernama Kang Soil. Namun karena ada tugas mendadak, Kang Soil harus segera ke lapangan, dan Kang Soil bilang pada Misu kalau dia tidak bisa membantunya, sebab kejadian itu adalah kejadian spontan, di mana perasaan seorang suami yang sedang merasa panik karena istrinya disepelekan oleh sang dokter. Jadi, maaf saya tidak bisa bantu, ucap Kang Soil pada Misu. Mendengar ucapan Kang Soil,
yang menyakitkan Misu itu. Namun Misu tidak cepat menyerah begitu saja. Saat itu, dia bersama temannya akan mengikuti kemana si pemadam kebakaran itu pergi bekerja. Dia akan terus mengikutinya. Dan saat itu, di jalanan, terjadi kemacetan, dan rupanya Misu melihat kalau ada sebuah kendaraan terguling, yang muatannya adalah anak-anak ayam. Misu pun turun dari mobil, dan berjalan sambil melihat-lihat kalau ada si pemadam kebakaran. Dan ternyata, si pemadam kebakaran itu ada sedang menangkapi ayam-ayam yang hendak kabur dari tempatnya. Lalu Misu pun memperlihatkan diri pada Kang Soil, kalau dia akan terus mengejarnya. Dengan centilnya Dokter Misu itu bergaya di atas konblok pemisah jalan itu, terlihat seperti Pragawati. Namun sayang Misu terpleset, hampir jatuh ke jurang. Untung saja, Kang Soil dengan sigapnya dapat menangkap badan Misu. Lalu, Kang Soil pun memberi peringatan agar jangan bertingkah berlebihan seperti tadi. Untung saja masih ada aku, yang bisa jaga kamu. Coba kalau aku nggak ada, kamu sudah jatuh ke laut. Pasti, kamu jadi santapan ikan hiu di tempat itu. Untuk membuat Misu lebih tahu dan paham lagi di lapangan, Kang Soil kini membawa Misu untuk diberikan pendidikan dasar tentang kedisiplinan. Dan dia dibawa ke markas untuk dilaporkan pada bagian pembinaan dan kedisiplinan. Dan setelah dianggap Misu melakukan pelanggaran, Misu kini dikenakan denda. Dendanya adalah dengan mengikuti pelatihan di kantor pembinaan kedisiplinan ini. Namun entah mengapa, semenjak bertemu Kang Soil, Misu jadi ingin tahu saja tentang siapa diri Kang Soil. Jadi kini, dia tidak gentar menghadapi tantangan ini. Asalkan nantinya Kang Soil mau membantu untuk membelanya pada masalah pelaporan yang dilakukan oleh suami pasien di rumah sakit itu. Untuk menjadi relawan pemadam kebakaran. Ternyata banyak sekali tindakan-tindakan pertolongan pertama pada situasi kecelakaan, ataupun beberapa tindakan kejahatan yang disengaja dilakukan oleh seseorang. Dan kali ini, seorang instruktur menjelaskan ketika seorang petugas berada di ketinggian, dia kemudian melihat ada yang harus ditolong di bawah dengan segera, apa yang harus dilakukan, dan siapa yang berani untuk melakukannya. Ucap sang instruktur dengan tegasnya. Dan saat itu, Kang Soil lah yang berani maju untuk melakukan penyelamatan itu. Dan segera saja tindakan penyelamatan itu dilakukannya. Dan hasilnya, dia berhasil. Dan pada saat makan-makan, untuk merayakan keberhasilan latihannya Kang Soil tadi, Misu dan Hoyun, teman Misu yang hanya jadi penonton saja, sangat memuji kehebatan Kang Soil dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai petugas penjaga masyarakat dari bahaya yang akan mengancam mereka. Pada saat makan tadi, Misu mengajak Kang Soil untuk segera membantu permasalahan Misu di kantornya itu. Tapi Kang Soil belum bisa memastikan sekarang-sekarang ini, karena dia akhir-akhir ini banyak sekali kegiatan yang harus dia ikuti. Dan setelah ajakan Misu pada Kang Soil tidak dikabulkan, Misu pun segera minta pulang. Dan kini Misu kembali memakai jurus manjanya untuk bisa menarik perhatian Kang Soil agar bisa baik padanya. Dan saat itu, Misu berpura-pura pusing, sakit kepala, dan ingin segera tidur, dan dia pun sampai terjatuh. Ketika hendak mencari taksi untuk pulang, sementara Hoyun sudah pulang duluan dengan mobilnya. Taksi yang mereka tunggu belum juga ada yang kosong. Terpaksa Kang Soil harus menggendong Misu ke bar di depan, agar mereka bisa beristirahat di sana. Kang Soil terlihat kelelahan setelah jauh menggendong Misu. Namun, saat ada orang yang mengejek Kang Soil pun segera bertengkar dengannya. Yang pada akhirnya, mereka berdua dibawa ke kantor polisi setempat untuk menyelesaikan masalah tadi. Dan pada akhirnya, setelah selesai diperiksa polisi, tiba-tiba teman-teman Kang Soil datang untuk menjemputnya. Sebab sedari siang, mereka menunggu Kang Soil. Kemudian Kang Soil pun pulang dengan teman-teman yang menjemputnya tadi. Setelah sampai, dia pun langsung tertidur karena kelelahan. Saat bangun hari pun sudah siang, dia segera ke kantor untuk pekerjaan di sebuah lokasi kebakaran.
Dan rupanya Misu pun sudah ada di kantornya. Rupanya dia pun akan ikut pada tim Kang Soil. Saat itu, Misu minta pada Kang Soil untuk diantar ke kantor polisi dulu sebentar. Sebab kemarin, dompetnya tertinggal di sana. Lalu Kang Soil pun pergi mengantarnya. Namun di perjalanan, kelakuan Misu yang kolokan kembali membuat Kang Soil menurunkan Misu di jalan. Dengan begitu, Kang Soil bisa langsung berangkat ke lokasi kebakaran. Setelah mereka berkumpul semua, mereka pun segera berangkat ke lokasi di mana kebakaran itu terjadi. Namun saat bekerja memadamkan api, ada kru yang terluka cukup dalam dan harus segera diperban lukanya. Setelah mengobati luka itu, segera saja mereka bersiap untuk meninggalkan tempat itu, sebab pemadaman sudah selesai dan mereka akan kembali ke kantor. Namun saat di perjalanan, Kang Soil baru teringat sesuatu. Ya, dia teringat kalau Misu pun tadi berangkat ke lokasi, ikut rombongan tim di belakang. Dan sedari tadi Kang Soil tidak melihat Misu saat mereka bersiap pulang. Dengan segera, Kang Soil pun menuju kembali ke lokasi pabrik yang kebakaran itu untuk mencari Misu. Dan tak lama Misu pun bisa ditemukan di sebuah ruangan yang agak gelap. Namun ketika Kang Soil hendak membawanya pulang, semua pintu di situ sudah terkunci secara otomatis. Lalu mereka berdua pun terjebak dalam ruang pendingin yang sangat menakutkan. Kondisi Misu yang sudah nampak lemah, ditambah kedinginan yang sangat menusuk kulit, Kang Soyun jadi melepas baju mereka berdua, agar mereka bisa merasakan hangatnya tubuh mereka yang sedang berpelukan. Dan tak lama kemudian, bala bantuan pun datang. Mereka segera membawanya untuk segera dibawa ke rumah sakit terdekat, agar segera diberikan pengobatan yang baik. Misu sekarang sudah kembali sehat dan bisa beraktivitas lagi. Namun hatinya selalu galau. Karena entah mengapa, dia selalu ingin dekat dengan Kang Soil, yang kemarin sangat dekat dengannya. Dan Misu tidak bisa jauh lagi dari Kang Soil. Dan sekarang pun, dia sedang menatap foto Kang Soil dengan mantan istrinya. Dan pada saat malam itu, Misu bertemu lagi dengan Kang Soil, membicarakan tentang tuntutan suami pasien yang ditangani Misu. Menurut dari penjelasan Misu, kasus itu sudah selesai, ditangani oleh para pengacara dari dokter kepala, beserta pengacara rumah sakit. Jadi kini Kang Soil sudah tidak usah lagi membantunya, karena Misu pun akhir-akhir ini sering merepotkan Kang Soil, dan dibantu Kang Soil dengan begitu baiknya. Setelah mengatakan itu, Misu pun segera pulang ke rumahnya. Saat esoknya, Misu sedang berjalan berdua dengan temannya. Tiba-tiba saja dia ingin menuju ke sebuah jembatan. Entah apa yang mereka berdua pikirkan, karena saat itu juga Kang Soil sengaja berlari menuju ke jembatan yang sama dengan tujuan Misu. Rupanya, memang kalau jodoh takkan lari kemana. Kalau Tuhan sudah mempersatukan hati dan cinta mereka berdua, apapun dan bagaimanapun caranya, mereka akan bertemu, seperti yang terjadi sekarang ini, di mana mereka berikrar dengan kekuatan cinta mereka berdua yang kuat, tanpa berkata sepatah kata pun. Namun mata hati mereka sudah bersatu dalam mahligai cinta abadi mereka, yang takkan terpisahkan oleh ruang dan waktu. Dan film pun berakhir.